Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Herdi, yang mana di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan terkait dengan hasil dari analisis kami, yaitu strategis untuk company Fore untuk memulihkan profitabilitas dan membangun tahanan bisnis pasca IPO. Yang mana di sini kami beranggotakan 4 orang. Nah, di sini sebenarnya untuk company Fore sendiri cukup menarik. Kenapa pada akhirnya untuk kami angkat? Karena memang secara fundamentalnya sendiri itu cukup sangat baik, apalagi setelah IPO itu sangat melonjak. Nah, yang mana di sini kami ingin menawarkan sebagai business analysis, yaitu target pendapatan tingkat sebesar 20% dan juga peningkatan efisiensi operasional sebesar 15%. Yang mana di situ akan kami bahas tuntas terkait dengan hal-hal tersebut pada saat-saat selanjutnya. Oke, baik. Di sini dengan harapan restrukturisasi operasional dan ekosistem AI yang dibutuhkan untuk mencetak return sebesar 20,5 miliar dan memulihkan margin laba di atas 8%. Yang mana secara situasi dapat kita pahami yaitu pendapatan rekor sebesar 1,49 triliun setelah dari IPO dengan jaringan meluas ke 322 gerai dengan dominasi aplikasi. Nah, secara NPM-nya sendiri yaitu di level 6%. Memang kita cukup terjepit di situ karena dipicunya oleh lonjakan harga kopi secara global itu lebih dari 55% dan juga adanya depresiasi 90 lebih gerai flagship. Nah, dampaknya adalah di sini kita membutuhkan investasi sebesar 3,5 miliar dengan potensi pemulihan arus kas yaitu 20,5 miliar per tahunnya dengan jangka payback period 10 hingga 14 bulan. Dengan rekomendasi dari kami, yaitu rekomendasi dasar, pertama integrasi prediktif AI untuk dorong cross-selling makanan, seperti Fore Daily. Kemudian eksekusi kontrak hedging untuk mengunci batas harga kopi. Dan yang terakhir yaitu pivot ekspansi ke satellite store, yaitu di kota-kota yang tergolong tier 2. Oke, sebenarnya di sini kita bisa melihat yang mana secara segmentasi di pasarnya, yaitu Fore ini cukup memimpin dengan total pendapatan pada tahun 2025 yaitu 1,49 triliun, yaitu dibantu dengan kontribusi penjualan via aplikasi independen sebesar 65% dan 322 gerai aktif di Indonesia dan Singapura. Yang mana di sini secara diagram yaitu dengan indikator harga dan juga adopsi teknologi dan konveniensi, yaitu bisa kita lihat di sini kompetitor kita yaitu ada Kopi Kenangan, Tomorrow dan juga Starbucks, yaitu Fore ini sangat memimpin ya. Di mana di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya sebenarnya kemampuan Fore ini dalam mengintegrasikan kualitas biji kopi dengan UI UX aplikasi menciptakan customer habits yang solid di pasar dengan senilai 3,3 miliar US dollar seperti itu. Meskipun pendapatan melesat 3 kali lipat, margin laba terhimpit pada 6% akibat 3 masalah struktural krisis. Krisis yang pertama yaitu resiko komoditas tunggal. 89,8% pendapatan tergantung pada kopi tanpa kontrak hedging. Rentan terhadap lonjakan harga global di atas 55%. Krisis yang kedua yaitu defisiensi cross-selling. Kontribusi makanan hanya 9,8%, jauh di bawah rata-rata industri 20%. Hal ini gagal meredam volatilitas. Krisis yang ketiga yaitu inefisiensi belanja ekspansi. Agresivitas 90 lebih gerai flagship mall memicu lonjakan liabilitas depresiasi sewa. Volatilitas pasar spot menggerus COGS. Dibutuhkan kontrak hedging untuk mengunci 50 hingga 70% kebutuhan kopi tahunan. Fakta pasarnya, harga acuan kopi Arabica global melonjak 55,8%, melampaui Rp300.000 per kilogram akibat anomali iklim ekstrim. Risiko bisnisnya, cost of inaction, beresiko menggerek COGS hingga 20%. Tanpa intervensi, seluruh margin laba operasi berpotensi terhapus pada fiskal year 2026. Tindakan strategis yang dapat dilakukan yaitu negosiasikan bisnis service level agreement berjangka dengan koperasi petani lokal. Kunci harga batas atas selling price untuk 50% hingga 70% total tonase kebutuhan. Penetrasi makanan tertahan di 9,8%. Integrasi prediktif AI pada aplikasi diestimasi tambah margin kotor senilai 8, miliar rupiah. Fakta pasarnya, kontribusi segmen Fore Daily hanya 9,8%. Aplikasi mendominasi 65% total transaksi namun belum memiliki fitur bundling cerdas otomatis. Resiko bisnisnya, nilai keranjang belanja dari jutaan pelanggan setia tidak terkapitalisasi penuh. Portofolio produk terlalu rapuh terhadap guncangan harga kopi.
Tindakan strategis yang dapat dilakukan yaitu mengimplementasi algoritma machine learning untuk demand forecasting dan suntikan pop-up rekomendasi cross-selling otomatis tepat sebelum halaman checkout. Oke, selanjutnya mari kita bedah temuan kritis terkait strategi ekspansi visi kita. Nah, berdasarkan fakta pasar saat ini, penambahan lebih dari 90 gerai flagship di pusat perbelanjaan telah menaikkan beban depresiasi aset hak guna atau right of use asset secara eksponensial. Nah, implikasi bisnis dari langkah ini tuh cukup serius. Return on investment atau ROI dari dana IPO kita melambat. Di saat yang sama, kita mulai mengalami kanibalisasi pangsa pasar oleh kompetitor yang bergerak cepat melakukan ekspansi berbiaya rendah di area suburban. Nah, oleh karena itu, tindakan strategis yang kami rekomendasikan adalah memberlakukan moratorium atau penghentian resmi pembukaan gerai flagship di mall baru. Sebagai gantinya, kita harus melakukan pivot penuh ke format satellite store dengan luas di bawah 100 meter persegi di kota Tier 2 yang secara khusus difokuskan pada pesanan Grab and Go. Langkah pivot ini diproyeksikan mampu menghemat capex kita hingga 40%. Intervensi di sisi ekspansi ditambah dengan perbaikan supply chain dan adopsi AI yang telah kita bahas sebelumnya akan membentuk sebuah arsitektur kapabilitas baru. Arsitektur ini akan mentransformasi Fore Coffee menjadi ekosistem retail yang jauh lebih efisien dan kebal terhadap volatilitas. Nah, transformasi ini digerakkan oleh 3 pilar operasional. Yang pertama itu ada teknologi, aplikasi, dan POS. Kita akan bertransformasi dari sekedar alat pemesanan menjadi demand forecasting engine dan mesin penekan angka waste harian hingga 30%. Yang kedua ada proses dan rantai pasok. Kita akan melakukan peralihan dari paparan pasar terbuka 100% menuju kestabilan operasional yang terproteksi oleh kontrak komoditas berjangka atau hedging. Yang ketiga ada tata kelola dan ekspansi. Kita akan menerapkan kedisiplinan modal pasca IPO dengan memprioritaskan ROI spasial melalui pivot satellite tadi, serta mendorong inisiatif ESG. Nah, sinergi dari ketiga pilar ini memiliki satu tujuan akhir yang sangat jelas, yaitu mengamankan kembali net profit margin kita di atas level 8%. Nah, lalu bagaimana dengan postur finansial untuk menjalankan transformasi ini? Kami itu akan mengajukan permohonan injeksi investasi awal sebesar 3,5 miliar. Dana ini akan dialokasikan secara presisi untuk pengadaan lisensi cloud AI, pengurusan legalitas hedging, dan juga sinkronisasi sistem KDS. Nah, sebagai timbal baliknya, investasi ini akan mengamankan efisiensi biaya dan tambahan laba sebesar 20,5 miliar per tahun. Total net value creation ini disumbang oleh 2 saluran utama. Yang pertama itu ada tambahan laba kotor cross-selling sebesar 8,5 miliar persen dengan asumsi konservatif bahwa hanya 1 dari 5 pengguna yang merespon rekomendasi AI. Yang kedua itu ada penghematan COGS dan waste sebesar 12 miliar yang merupakan hasil langsung dari netralisasi lonjakan harga kopi dan penurunan 30% limbah produksi. Nah, dengan cash flow positif sebesar 20, miliar tersebut, kita memproyeksikan payback period yang terestimasi secara empiris hanya dalam 10 hingga 14 bulan. Angka ini membuktikan bahwa return on investment untuk inisiatif pemulihan ini sangat layak dan highly defensible bagi perusahaan. Setelah mengidentifikasi 3 tantangan utama Fore Coffee, kami menetapkan 4 KPI yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi strategi. Pertama, kontribusi pendapatan konsumsi ditargetkan meningkat dari 9,8% menjadi 20%. Target ini penting untuk mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap produk kopi sekaligus meningkatkan nilai transaksi pelanggan. Kedua, kami menargetkan 50-70% kebutuhan kopi tahunan terlindungi melalui kontrak jangka panjang dan hedging sehingga perusahaan tidak terlalu terpapar fluktuasi harga komoditas global. Ketiga, produktivitas operasional ditargetkan meningkat 15% melalui integrasi teknologi dan penyempurnaan proses kerja di gerai. Keempat, net profit margin ditargetkan meningkat dari sekitar 6% menjadi 8-10% dalam 12 hingga 24 bulan ke depan. Keempat, KPI ini akan menjadi indikator utama apakah strategi yang kami usulkan benar-benar berhasil meningkatkan profitabilitas dan ketahanan bisnis Fore Coffee.
Untuk memastikan strategi dapat dieksekusi dengan cepat, kami menyusun roadmap implementasi selama 90 hari. Dalam 30 hari pertama, fokus utama adalah mengendalikan resiko dan mempersiapkan fondasi implementasi. Perusahaan menghentikan sementara ekspansi flagship store baru, memulai negosiasi kontrak harga kopi dengan pemasok strategis, dan mengembangkan prototipe AI cross-selling. Pada hari ke-60, sistem AI mulai diuji kepada sebagian pengguna aplikasi untuk mengukur dampaknya terhadap peningkatan transaksi, dan pada saat yang sama, proses legal dan kontrak pengadaan kopi diselesaikan. Kemudian pada hari ke-90, AI cross-selling diluncurkan secara nasional, kontrak hedging mulai berlaku, dan 5 satellite store percontohan mulai beroperasi. Melalui roadmap ini, Fare Coffee dapat melihat hasil awal transformasi hanya dalam 3 bulan setelah persetujuan diberikan. Untuk menjalankan seluruh inisiatif tersebut, kami mengusulkan investasi sebesar 3,5 miliar yang akan digunakan untuk pengembangan AI, integrasi sistem operasional, serta implementasi strategi hedging dan pengelolaan rantai pasok. Dengan investasi tersebut, perusahaan berpotensi menghasilkan nilai lebih dari 20 miliar per tahun melalui peningkatan pendapatan konsumsi, efisiensi operasional, dan stabilitas biaya bahan baku. Dengan demikian, periode pengembalian investasi diperkirakan kurang dari 14 bulan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan persetujuan investasi sebesar 3,5 miliar untuk implementasi strategi AI cross-selling, hedging komoditas, dan juga transformasi modal ekspansi guna meningkatkan profitabilitas serta ketahanan bisnis Fare Coffee. Apakah direksi dan komisaris menyetujui rekomendasi ini untuk segera dijalankan dalam 90 hari ke depan?